Bayangkan, ini malam gelap. Di kejauhan, terdengar jeritan pelan seorang musafir. Bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena takut kehilangan segalanya. Dan di balik batu besar itu, berdiri seorang pria misterius. Pedang terhunus, wajah keras, nama yang membuat kafilah gemetar. Inilah dia, Fudail bin Iyad. Seorang perampok legendaris, penguasa malam di jalur antara Khurasan dan Mekah. Namun, orang ini kelak akan membuat para ulama menangis dan khalifah gemetar hanya dengan satu kalimat nasihat. Pertanyaannya, apa yang bisa mengubah seorang perampok menjadi wali Allah? Bagian ke-1, Sisi Gelap Fudail bin Iyad. Fudail muda bukan orang miskin, bukan pula bodoh. Ia cerdas, kuat, berani, namun ia memilih jalan gelap. Sebagai perampok jalanan yang ditakuti, ia membentuk kelompok perampok, menghadang kafilah dagang, merampas harta, menakut-nakuti orang soleh. Dosa yang dilakukan dengan bangga, yang lebih gelap. Fudail tidak merasa bersalah. Ia menikmati kekuasaan, ketakutan di wajah korban, hidup bebas, tanpa aturan. Ia sholat, tidak. Ia taubat, tidak terpikir. Cinta yang salah arah, sisi gelap lain yang jarang dibahas. Fudail jatuh cinta pada seorang wanita. Untuk menemuinya, ia memanjat tembok rumah di malam hari. Bukan karena iman, tapi karena nafsu. Cinta yang tidak menghalalkan cara, perasaan yang membutakan akal. Malam yang membelah hidupnya. Saat memanjat tembok itu, ia mendengar seseorang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16. Kalimat itu menghantam jiwanya. Fudail terdiam, lututnya gemetar, hatinya runtuh. Pedang jatuh dari tangannya. Ia berkata, "Ya Allah, sudah, waktunya telah tiba." Malam itu, bukan hanya dinding yang ia panjat, tapi ego dan dosanya runtuh total. Ia berlari, menangis, bersembunyi di reruntuhan, dan mendengar orang berkata, "Kita tunggu pagi saja. Fudail bin Iyad masih berkeliaran malam ini." Ia gemetar dan mengatakan, "Ya Allah, bahkan orang jahat pun takut kepadaku." Malam itu, ia meninggalkan dunia perampokan. Ia memutus cinta haram. Ia menangis dan bertaubat sungguh-sungguh. Taubat Fudail bukan instan. Ia mengembalikan harta rampokan, meminta maaf satu persatu, hidup miskin, menangis setiap malam. Ia berkata, "Aku malu pada Allah. Bagaimana mungkin aku tertawa, sementara dosaku menumpuk." Ia pergi ke Mekah, belajar hadis, belajar zuhud. Bagian kedua, Ujian Hidayah Fudail bin Iyad. Setelah hidayah datang, ujian justru dimulai. Hidayah tidak langsung membuat hidup tenang. Bagi Fudail bin Iyad, taubat adalah awal perang terpanjang dalam hidupnya. Dosa masa lalu
yang terus menghantui. Setelah taubat, Fudail tidak merasa langsung suci. Setiap malam ia terbangun, teringat wajah-wajah orang yang pernah ia rampok. Tangisan mereka, ketakutan mereka. Ia berkata dalam hatinya, bagaimana jika doaku tertolak karena darah dan air mata orang lain? Takut taubatnya palsu. Fudail takut satu hal, ia hanya menyesal karena takut, bukan karena cinta kepada Allah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku berubah karena sadar, atau hanya karena takut mati? Rasa ini membuatnya memperbanyak ibadah, menangis berjam-jam, menjaga diri dari pujian, takut dikenal, takut dipuji. Setelah menjadi alim, orang mulai memujinya, dan itu membuatnya gelisah. Ia berkata, jika Allah membukakan aibku di masa lalu, niscaya tidak ada satupun dari kalian yang mau duduk di majelisku. Harapan besar, rasa tak layak. Ia berharap Allah mengampuni, Allah menerima amalnya. Namun di saat yang sama, ia merasa orang sepertiku pantasnya di neraka. Setiap sujudnya bukan percaya diri, melainkan harap yang gemetar. Takut kembali ke sisi gelap. Fudail tahu masa lalunya tidak pernah benar-benar mati. Karena itu ia menghindari dunia, menjaga jarak dari kekuasaan. Hidup sederhana, menangis ketika membaca Al-Quran. Ia berkata, aku takut bangun pada hari kiamat. Dan Allah berkata, kembalilah seperti dulu. Fudail tidak pernah merasa sudah sampai. Baginya, iman bukan garis finish. Taubat bukan titik akhir, kesalehan bukan jaminan. Ia hidup dengan satu doa, ya Allah, jangan Engkau tutup hidupku, kecuali dalam keadaan Engkau ridho. Bagian ketiga, Fudail bin Iyad dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Fudail bin Iyad dan Khalifah Harun ar-Rasyid, pertemuan yang menggetarkan penguasa dunia Islam. Suatu malam, Harun ar-Rasyid, khalifah paling berkuasa saat itu, datang diam-diam menemui Fudail. Bukan untuk ceramah publik, tapi nasihat yang jujur. Begitu bertemu, Fudail tidak berdiri, tidak memuji, tidak merendah. Ia langsung berkata, wahai Harun, engkau memegang urusan umat Muhammad. Jika satu saja dari mereka lapar, engkau akan ditanya Allah. Harun pun menangis. Teguran tanpa filter. Fudail melanjutkan, jika Allah menanyakan seekor keledai yang terperosok di Irak, Umar bin Khattab takut dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana denganmu yang menguasai timur dan barat? Harun ar-Rasyid tersungkur menangis. Para pengawal gemetar saat hadiah khalifah ditolak mentah-mentah, tersentuh oleh nasihat itu. Harun ar-Rasyid menawarkan uang dan hadiah besar. Fudail menolak. Ia berkata, aku ingin engkau selamat dari neraka, bukan menambah dosaku dengan hartamu. Bagi Fudail, harta penguasa sama dengan ujian, dekat istana sama dengan bahaya bagi iman. Engkaulah yang terpenjara. Harun berkata, berdoalah agar Allah mengangkat bebanku. Fudail menjawab dengan kalimat mengejutkan, engkau bukan pemimpin, engkau adalah orang yang terpenjara oleh kekuasaan. Khalifah terdiam. Kekuasaan yang dibanggakan orang lain, bagi Fudail justru belenggu berat di akhirat. Sikap keras yang membuat istana takut. Fudail dikenal dengan satu prinsip, ulama yang mendekat ke penguasa akan rusak. Penguasa yang mendekat ke ulama mungkin masih selamat. Karena itu, ia menghindari istana. Tidak mau jabatan, tidak mau popularitas. Dan justru karena itu, kata-katanya didengar. Mengapa para khalifah takut pada Fudail? Karena ia tidak butuh apapun dari mereka. Ia tidak bisa dibeli. Ia berbicara tentang akhirat, bukan stabilitas politik. Fudail tidak memusuhi penguasa. Ia menyelamatkan mereka dengan kebenaran. Ironi yang mencengangkan. Seorang yang dulu ditakuti musafir karena pedang, kini ditakuti khalifah karena kata-kata dan nasihatnya. Dulu merampok harta manusia, kini merampok kesombongan penguasa.
Bagian keempat, 10 hikmah kisah Fudail bin Iyad. 1. Masa lalu buruk tidak mengunci masa depan. Fudail adalah perampok, tapi Allah menjadikannya ulama besar. Maka jika kita salah langkah, bisa tamat hidup. 2. Hidayah bisa datang di saat paling tak terduga. Satu ayat Al-Quran mengubah seluruh hidupnya. Maka dari itu, jangan remehkan satu nasihat atau kalimat baik. 3. Berubah itu menyakitkan, tapi menyelamatkan. Taubat bukan instan bahagia. Fudail menangis bertahun-tahun. Healing sejati butuh keberanian menghadapi diri sendiri. 4. Takut kepada Allah adalah tanda hati hidup. Semakin dekat dengan Allah, Fudail semakin takut. Bukan insecure iman, tapi sadar tanggung jawab. 5. Popularitas adalah ujian paling halus. Saat dikenal soleh, Fudail justru gelisah. Ia lebih fokus memperbaiki diri sendiri untuk mendapat keridhaan Allah daripada ingin dikenal banyak orang. 6. Jangan menjual nilai demi akses. Fudail menolak hadiah khalifah. Integritas lebih mahal dari privilege. 7. Nasihat paling jujur sering tidak disukai. Ia menegur penguasa tanpa takut. To the point, tapi dengan adab. 8. Ilmu tanpa akhlak itu kosong. Bagi Fudail, ilmu harus membuat hati takut kepada Allah. Pintar saja tidak cukup. 9. Jangan pernah merasa aman dengan iman. Fudail tidak pernah merasa sudah baik. Istiqomah lebih penting dari awal yang bagus. 10. Takut neraka, tapi berharap rahmat. Ia hidup di antara harap dan takut. Mental sehat itu seimbang, bukan ekstrem. Kisah Fudail bin Iyad mengajarkan, kita tidak dinilai dari siapa kita kemarin, tapi ke arah mana kita berjalan hari ini. Satu hikmah besar dari Fudail bin Iyad, tidak ada dosa yang terlalu besar jika taubatmu lebih besar. Maka hal ini menjadi nasihat buat kita bahwa jika kita pernah salah, maka kita bisa kembali. Jika kita pernah atuh, maka kita bisa bangkit. Jika kita pernah gelap, cahaya selalu menunggu. Allah tidak melihat masa lalu, Allah melihat arah pulangmu. Bagian kelima, biografi Fudail bin Iyad. Nama lengkap, Fudail bin Iyad bin Mas'ud. Kunyah, Abu Ali. Asal, Khurasan wilayah Asia Tengah. Tempat tinggal akhir, Makkah. Masa muda dan jalan gelap. Di masa mudanya, Fudail dikenal sebagai perampok dan pemimpin penyamun di jalur Kufah hingga Khurasan. Namanya ditakuti para musafir. Ia hidup dari kejahatan, jauh dari ibadah, dan tenggelam dalam hawa nafsu hingga suatu malam Allah memberinya hidayah melalui ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid, ayat 16, yang mengubah seluruh arah hidupnya. Titik balik dan taubat total. Setelah mendengar ayat tersebut, Fudail meninggalkan dunia kejahatan, memutus hubungan maksiat, menangis, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubatnya bukan sementara, tetapi taubat nasuha yang diikuti perubahan hidup total. Jalan ilmu dan ibadah. Setelah taubat, Fudail menuntut ilmu hadis dan fikih, berguru kepada para ulama besar, hijrah, dan menetap di Makkah. Ia dikenal sebagai ahli ibadah, zuhud terhadap dunia, takut kepada Allah. Karena itu ia dijuluki Sayyidul Abidin, pemimpin para ahli ibadah. Murid dan pengaruh. Di antara murid dan orang yang mengambil ilmu darinya, Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak, para ulama besar tabi'ut tabi'in. Ucapannya banyak dikutip dalam kitab-kitab zuhud dan akhlak. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar dapat mengikuti kisah lainnya.